Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Satu di Bandung. Yes, balik lagi di JNN Nightmare dan sekarang kita udah di room 159 ya Kang ya? Ya. Udah sini. Bersama Insan Muda yang hadir di sini. Wah, ini masih. Ini saya ada wajah-wajah baru juga. Iya, ada wajah. Dari mana nih Kang? Subang. Serius? Maksudnya dari Subang langsung ke sini atau ngekos? Oh, di sini. Ya. Oh, lagi ngekos. Subangnya di mana? Oh, Patok Besi. Oh, wow. Berarti Subang semua di Subang ke sini sengaja. Subang semua berarti. Oh, ada Subang juga. Oke. Kalau ini Soreang. Wah, baru tayang tuh sengaja tadi nih Soreang Ardan. Oh, udah. Oh iya, waktu itu Soreang. Iya benar. Oke, Kang Jeff. Ini mah. Oh, dan ini juga ya, teman-teman seperti biasa. Kang selalu hadir. Bos ada siapa ya kan dia? Iya. Udah apa lama wajah-wajahnya ini tinggal ini nih Devi nih katanya mau testi misteri nih. Iya benar. Oke, kita masuk ke pembahasan malam hari ini ya. Insan Muda di mana tentang hewan dan makhluk halus nih Kang. Nah, ini Kang mau cerita sesuatu nih. Oke, nah yang baru kejadian nih Kang. Ceritanya begini ya. Jadi begini ceritanya. Agak deketan sih agak jauh kayak musuhan nih Kang. Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Tadi kok yang naruh kursi jauh banget sih siapa ini? Enggak, tadi yang ada yang duduk di sini. Oh, pindah jadi pindahin. Jadi gini, saya punya pengalaman cukup unik dan menarik 1 minggu yang lalu lah. Jadi saya dikasih hadiah nih Kang ya. Hadiah hewan ular. Iya. Warnanya putih. Oh gitu. Siapa yang ngasih Kang? Nah ini nih yang ngasih. Saya yang kasih ya. Jadi Kang mau ular gak? Oh mau banget. Kesini udah. Wah ularnya putih. Boa piton warna putih. Wah gitu kan rare banget ya. Akhirnya pada saat diambil gak ada apa-apa, normal seperti biasa lah. Ya. Ular pada umumnya lah gitu. Ular pada umumnya melata gitu kan, nggak berjalan. Nah akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Selama perjalanan pun normal aja, nggak ada masalah. Itu jam 1 malam kalau nggak salah pulang ke rumah. Ya. Terus ularnya, nah memang sampai di rumah itu kok agak, saya pribadi rasanya agak sesuatu yang ngikutin gitu. Pas turun dari mobil. Oke. Jadi ular itu saya bawa ke dalam rumah. Terus ya udahlah taruh gitu aja. Habis itu saya bersih-bersih dan istirahat. Oke. Nah ini kita lagi live dulu ya. Di TikTok ada Radio BDG nih. Insan Muda kalau yang pengen nonton lagi dengerin boleh sambil cek live TikTok kita dan Radio BDG. Oke, lanjutkan. Nah habis itu pagi-paginya sebelum beraktivitas anak-anak gitu ya sama istri kompak gitu. Semalam mimpi. Ke saya bilangnya semalam saya mimpi didatengin sama nenek-nenek pakai kebayanya warna merah, terus matanya tuh nggak ada, maksudnya di kedua belah matanya tengah itu nggak ada. Kalau kita kan ada tengah ini ya. Dia nggak ada, jadi benar-benar rapat dua-duanya. Terus kulitnya itu seperti kalau kita lihat serat kayu.
Serat kayu pohon pinus, tau ya? Kayak keriput Jadi itu ya. semua dari badan sampai ke bawah, dan warnanya abu-abu. Warna kulitnya pucat abu. Nah, si nenek-nenek ini dia lagi nyapu di dalam rumah. Lagi nyapu, tapi sambil bongkok gitu dia nyapu. Yang mimpi itu 2 anak saya mimpi semua sama istri. Setelah dapat informasi, langsung siangnya saya cek, oh ternyata emang bener. Tapi posisinya ada di luar. Di luar dia nempel di salah satu pilar atau tiang besi penyangga. Di situ. Ketika saya tanya, dari mana gitu kan? Sosok ini bilang, saya suka dengan hewan ular. Seperti itu. Jadi seperti mainan dia, seperti apa ya kalau kita bilang itu, kemanapun ular itu ada pasti dia ngikut. Oh iya. Tapi si sosok ini nggak akan masuk ke ularnya. Cuma kalau ular itu ada di mana pasti ada sosok itu. Dan hari ini pun kayaknya tadi pas karena saya penasaran, saya baca doa di dalam ruangan, saya panggil, ternyata datang. Ternyata bisa datang, bisa hadir ya. Bisa hadir. Nah, ini kalau manusia umumnya kan kita ada turun gini ya. Iya. Kalau dia nggak, dia lurus, bahunya lurus semua, tulang aja langsung ke bawah, kotak, benar kotak. Kurus banget, dan posisinya ya di sekitar kita, arah sebelah kanan saya, dan lagi ketawa menghadap kita. Tertawa menghadap melihat ke arah kita. Oke. Nah, selama tadi dengerin Jenen Nightmare Side ini, ada yang lihat aneh-aneh juga nggak di sini? Ngerasain juga nggak? Terutama nih yang baru-baru di sini, atau aman-aman aja? Ada ngerasa keanehan Ada apa? yang ngerasa ada yang berdiri di situ nggak tadi? Aman lah, kok ada lahnya sih? Hah? Oh, dari tadi fokusnya ke gitu ya? Ke sini jangan ngelihat ke arah situ ya. Tadi saya berapa kali fokus ke sana karena ada suara orang yang lagi mandi di kamar mandi ya. Kayak main air seperti itu. Itu orang. Cuman entah kenapa ada yang berdiri pas di tengah-tengah itu. Dia pakai baju, ada jubah emas, saya nggak tahu, jubah zaman dulu lah. Saya liatin terus, ini siapa ya? Kok aneh gitu bentuknya. Tadi di dalam kamar mandi. Lihat ya? Hah? Ada yang masuk kan? Orang bukan? Nggak keluar lagi ya? Lama banget kebeletnya. Tadi barusan ada yang lewat ya? Iya tadi, soalnya tadi set di dalam kamar mandi itu ada. Ya tadi saya lihat juga kain seperti terbang itu. Kayak benang ya? Kayak apa? Oh iya. Tadi sempat barusan gitu ya. Nah, ada lagi yang ngerasain sesuatu lagi? Apa nih Sadam? nenek. Oke, tadi pas lagi dengerin cerita kedua itu ngelihat ada nenek-nenek gitu ya, bisa di atas. Ya, kita sempat terpanggil dari sebelumnya, udah hadir di sini Kang Jaya, karena dari tadi juga saya juga ngerasain ada sosok itu muncul dari pas Kang Jeff awal kita buka pembukaan gitu ya. Iya. Wah, ini udah feeling dateng ini nih. Sini. Tapi di samping ada sosok nenek itu, ternyata ada juga yang ngikutin ini sosok karuhun lah istilahnya. Karuhun dari salah satu insan muda yang datang di room 159. Itu yang pakai baju mas-mas itu? Iya, kayaknya itu. Iya. Ini apa namanya? Susah untuk diajak komunikasi karena lebih banyak diam. Cuman hawa atau aura yang kerasa banget. Oke. Kerasa banget ya. Kembali lagi ke pembahasan yang ini Kang, hewan dan si makhluk halus ini ya. Iya. Tadi sempat disinggung tentang babi ngepet nih Kang ya. Babi ngepet. Ya kan, ini salah satu apa ya, bentuk pesugihan kah atau apa yang akhirnya dia berubah menjadi babi gitu. Terus lewat
terus uang pada hilang, dan ada satu yang jaga lilin, kalau ada apa-apa lilinnya goyang ditiup, ya bisa balik lagi silakan ke rumah. Nah sebenarnya apa sih babi ngepet itu, Kang? Kalau ini nih era-era tahun 90-an ya, masih ada nih. 90-an masih ada. Karena orang menuntut ilmu hitam itu benar-benar serius, karena nggak ada lagi dikerjakan, nggak ada lagi aktivitas dia. Jadi babi ngepet itu jelmaan, Kang. Jadi proses menyatunya manusia itu dengan siluman. Jadi memilih babi ya karena memang sudah dari ilmunya, udah dari ijazahnya seperti itu. Jadi untuk yang lainnya nggak akan bisa ini. Dia cukup melewat di setiap rumah. Si uang-uang itu tuh akan masuk ke dalam gentong yang udah disiapin di rumahnya dia. Yang jaga lilinnya istilah kata orang dari situ. Dia cuma lewat aja. Dan babi ngepet pun sama seperti tuyul. Dia ada main warna, tidak main angka. Warna merah, warna biru, warna hijau. Yang diambilnya warna merah. Jadi kalau hilang 100 ribuan gitu ya. Ya maharnya lebih tinggi. Nah cuma kalau tirakat untuk babi ngepet ini lebih berat dari ketimbang dia melihara tuyul. Ya, karena dia sebagai pelakunya kan. Dia memang ya, dia tuh berubah, Kang. Maksudnya si makhluk itu tuh, jadi badan manusia itu diganti sama badan siluman itu. Seperti halnya kalau di Sumatera itu orang jadi harimau gitu kan. Nah, karena ibu saya sendiri lihat. Jadi ketika durian jatuh, awalnya orang lari, tiba-tiba jadi menunduk jadi harimau. Jadi mereka itu berubah jadi harimau itu untuk mengamankan panen durian itu. Karena saat itu masa-masa zaman penjajahan dulu, barangnya cukup mewah. Karena dari durian sambil kopi ditumbuk jadi sesuatu yang berharga, bisa dijual atau segala macam. Jadi rebutan. Berarti itu ada perjanjian dengan si jin atau siluman ini, dan memang ketika ada babi ngepet itu memang wujudnya tuh binatang itu ya. Binatang itu sampai akhirnya kalau ketangkep dia tidak bisa berubah jadi manusia lagi. Nah, kalau misalnya babi ngepet itu sebenarnya akan sulit ketangkep, kecuali sama orang yang memang ngerti untuk menghancurkan ilmu dari babi ngepet itu. Jadi nggak sekedar sembarangan tangkap dikejar ambil gitu. Karena dia halus kan. Itu halus sebenarnya. Nah, cuman sekarang di era-era sekarang ini sangat jarang, bahkan udah gak kedengeran lagi yang bener-bener asli babi ngepet itu. Udah gak ada. Karena suara kebanyakan video-video ketangkap gitu ya. Itu memang beneran aja kali ya. Babi hutan yang nyasar ke pemukiman warga cari makan. Wah, ini babi ngepet. Gitu. Ternyata emang beneran binatang gitu kan yang di situ. Ya ini kita ada penasaran juga. Suara anak ayam itu biasanya menandakan adanya sosok Kunti atau Nengkun katanya. Cek gitu ya. Saya pernah soalnya uji nyali di gua Jepang waktu itu. Mungkin ada yang pernah dengar juga ceritanya kan. Gua Jepang tuh kan banyak ininya ya. Apa namanya? Ruang-ruangan. Iya, jalur-jalurnya gitu kayak labirin lah. Ya kan, sangat banyak itu. Saya waktu itu pas siaran Nightmare tahun berapa udah lupa. Pas lagi siaran uji nyali setengah 12 malam tuh waktu itu masuk ke Gua Jepang itu. Diam di salah satu sisinya dan itu tanpa penerangan sama sekali saat itu. Tapi saya punya senter, cuma nggak dinyalain. Itu bahkan di dalam Gua Jepang tuh ngelihat tangan kita gini aja tuh itu nggak kelihatan karena saking gelapnya, buka mata pun gelap aja, udah hitam semua. Darah ini ya. Iya kan, awalnya tuh udah mulai kerasa tuh ada yang nyakar-nyakar batu tuh, kayak kan dia teksturnya Gua Jepang tuh batu gitu ya. Ada udah kerasa tuh, udah bunyi tuh, udah jauh lah. Saya masih pikir positif, mungkin tikus lah, udah. Ada yang ngegeleber apa ya bahasa Indonesia? Gitu lah. Kayak apa, burung ya? Iya gitu. Jadi kerasa ada angin. Kayak ada kain dikibas-kibas gitu. Itu lewat tuh beberapa kali. Karena gelap kan emang nggak terlalu kelihatan. Dan saya juga nggak pengen ngelihat ke atas gitu. Jadi udah jadi.
mikirnya positif, kelelawar mungkin. Jadi masih terus berpikir positif gitu. Oh ada ini, oh ini ada ini, ada ini. Sampai akhirnya ada suara anak ayam di dalam gua itu. Nah kalau itu saya udah nggak bisa berpikir logis gitu. Kayak Anak ayam nggak gitu mungkin ada gua. ayam gitu di dalam gua yang dari tadi tuh nggak ada gitu. Kan kalau tikus ya mungkin lah ya karena malam, kelelawar mungkin karena malam baru keluar. Kalau anak ayam tuh kayak tidak mungkin sekali kayaknya ada anak ayam yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba, dan itu bunyinya ada di salah satu lorong gitu. Dan udah itu memang ternyata saya saat itu lagi bawa senter, mau disorot pun males gitu. Ya disorot dang gitu kan, pasti dari terang udah langsung kelihatan gitu, mau lari takut nyasar gitu kan. Ya udah saya diam aja. Tapi itu kerasa sih ada di ujung lorong itu sosoknya memang perempuan. Itu memang dia jadi anak ayam atau itu suaranya kayak anak ayam atau gimana? Jadi kalau penjelasan secara spiritual sendiri banyak versi orang-orang. Banyak versi. Ada yang si suara anak ayam ini sebenarnya bukan suara anak ayam, tapi emang suaranya mau mewujudnya si sosok itu, jadi kedengaran seperti itu. Ada juga yang memang sebelum dia nangis atau ketawa bunyinya seperti itu. Mirip bunyinya mirip seperti suara anak yang padahal bukan. Ada juga yang bilang proses datangnya si sosok itu kan dia itu kan di satu titik nih misalnya kan, untuk dia hadir atau datang itu kan suka nimbul ada suara. Ada itu seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Nah tapi kalau saya pribadi berdasarkan yang pernah saya alami gitu ya, itu proses di mana sebelum dia masuk ke suara yang berikutnya, misalnya dia mau ketawa nih, dia bisa cek dulu. Nah kalau enggak dia ada suara kayak senandung, ada yang dengan suara gitu ya, dia bernyanyi tapi kita nggak tahu nyanyi apa ya. Nah biasanya ada cek-ceknya dulu. Atau kadang juga suaranya itu terdengar seperti cicak ya. Di belakang saya ada sesuatu ini. Di belakang ada sesuatu ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau lihat di belakang saya ini ada yang berdiri, ini hitam besar. Kalau kita bisa bilang itu Gondorwo lah. Gondorwo. Gede. Baru datang, kayaknya baru muncul dari tembok sebelah, masih berdiri ke arah situ sekarang dia. Siapa yang mau ngerasain ya? Ada yang mau coba ngerasain nggak? Oke, sini. Coba. Ini kerasa banget ini ya. Sini Kang. Nah duduk deh sini Kang. Namanya siapa Kang? Septian. Oke, Kang Septian. Kang Septian ini disuruh menghadap ke arah sini juga nih. Oke. Lihat ke belakang Kang. Oke, coba ya. Masuk Kang Septian dari Subang. Iya, dari Subang, asli Subang. Jadi kalau sosok ini ya, dia lebih ke wujud bisa, tapi ke suara batinnya. Jadi dia ngomong dia ngomong dalam hati dia, bahasa dia itu nanti diterjemahin aja. Dia ngomong cuman apa? Tian ini ada yang ngaping juga gitu. Jadi nanti ngomong juga ke yang ngaping, jangan ikut kabur takutnya. Iya. Ada yang jagain main mata, nanti sebutin aja, maksudnya ucapin aja dia wujudnya seperti apa ya. Buka mata atau merem kan? Merem aja. Merem aja ya. Nanti akan kita coba untuk kasih energi biar dia bisa interaksi. Kalau misalnya di dalam batin kamu dia ada kerasa dia bertanya sesuatu dan ingin sampaikan, kamu coba ajak untuk diskusi aja secara batin. Nanti mungkin siapa tahu ada sebuah dialog yang terjadi di sana. Atau kalau dia tidak ingin berkata apa-apa, mungkin ada sebuah wujud yang secara batin itu bisa muncul dan terasa gitu. Nah, itu nanti bisa kita jelaskan saja.
maksudnya pengen sekalian juga ucapkan terima kasih buat Insan Muda yang udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini live di streaming Ada Radio atau di www.video.com atau di Nice App juga. Dan kita akan lanjut langsung di live TikToknya Ada Radio BDG. Dan jadi untuk Insan Muda terima kasih banyak udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Di Master dan Kang Jah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kita lanjut di live TikTok Ada Radio BDG ya. Oke. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM